Sobat Healthies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sawitri Nurhandayani di Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Nah, Sobat Healthies, sudah tahukah Anda mengenai bulan K3? Nah, mungkin masih agak asing ya. Jadi kita itu tahunya biasanya kita tahu bulan itu ya Januari, Februari, Maret seperti itu ya. Tapi ini ada yang namanya bulan K3. Tapi sebelum itu kita lanjutkan untuk mengupas tuntas tentang bulan K3. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Dinas Kabupaten Boyolali. Nah, hari ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber yang luar biasa yang akan memberikan penjelasan terkait bulan K3. Beliau adalah pembimbing kesehatan kerja ahli Madya, yaitu Sriyatmi Mei Kristiani SKM PH yang akrab dipanggil Cik Mei. Selamat pagi Cik Mei. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sarah. Waalaikumsalam. Cik Mei ini merupakan pembimbing kesehatan kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali ya Cik ya? Iya. Oke. Cik Mei juga teman saya, sahabat saya yang tiap hari kita memang sering berinteraksi di bidang kesmas ya. Nah, kita hari ini memang mengupas tuntas tentang bulan K3. Sebenarnya bulan K3 itu apa ya Mbak? Jadi gini Mbak Sarah, bulan K3 ini memang kalau di masyarakat awam masih agak asing ya? gitu ya istilahnya bulan K3. Jadi bulan K3 ini bulan di mana pemerintah bersama pemangku kepentingan yang lain ini berusaha untuk memasyarakatkan kampanye K3 secara nasional. Jadi disebutnya sebagai bulan K3 nasional. Bulan K3 nasional ya. Jadi kampanye yang dilakukan ini kegiatannya banyak sekali dan bermacam-macam. Iya. Tujuannya untuk meningkatkan pengenalan, kemudian kesadaran, penghayatan dan pengamalan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga membudaya di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi memang K3 itu tadi keselamatan, kesehatan kerja ya? Iya. Keselamatan dulu. Ya. Ya. Begini ya Sobat Healthies, jadi memang K3 ini memang perlu kita kenalkan ya ke masyarakat. Iya, benar sekali. Karena semua orang kan bekerja. Dan mereka mempunyai resiko di tempat kerjanya. Sebenarnya K3 ini penting sekali. Iya, sangat penting. Jadi kita kerja nggak asal kerja. Jadi memang kita harus memperhatikan keselamatan kita. Nah, di samping itu ini bulan K3 berarti ini ada diperingati di bulan apa ya? Kalau bulan K3 ini durasi peringatannya 1 bulan. Jadi mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari. Selama 1 bulan. Jadi memang pemilihan tanggalnya secara nasional ya dari bulan. Jadi kenapa tanggal 12 Januari? Karena di tanggal tersebut dahulu kala itu ada namanya pengundangan. Jadi diundangkan gitu ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu tentang keselamatan kerja. Karena hal yang sangat penting sekali ya, memang ada undang-undangnya, sudah diatur undang-undang. Sejak tahun 70 bahkan kita belum lahir. Sudah lama ya. baru tahu, belum terlalu familiar ya. Nah, untuk bulan K3 ini sendiri berarti ada tujuannya ya. Tujuan diperingatinya bulan K3 ini apa? Jadi ada beberapa tujuan peringatan bulan K3 ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3. Jadi K3 itu ada norma-normanya. Ada norma-normanya. Norma-normanya banyak sekali. Jadi tergantung di mana orang tersebut bekerja. Normanya akan berbeda-beda. Jadi misalnya bekerjanya di Dinas Kesehatan mungkin berbeda lagi dengan ketika di rumah sakit mungkin ya? Seperti itu ya. Karena resiko setiap tempat kerja kan berbeda-beda. Lanjutnya kemudian apa ya selain yang kedua, untuk menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan di semua sektor usaha. Jadi tidak hanya di perusahaan yang besar, di UMKM, usaha kecil, usaha mikro, di instansi pemerintah, di perkantoran itu juga harus diperhatikan ya. Jadi harus meningkatkan bagaimana perlindungan K3 itu diterapkan di setiap sektor usaha. Berarti tidak hanya usaha-usaha perusahaan besar ya, tapi perusahaan kecil pun harus memperhatikan itu. Mungkin kemudian, selain itu, kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul karena sekarang ini kan era digitalisasi. Betul sekali. Seperti kita pola kerjanya yang dahulu sering pertemuan tatap muka, sekarang
pertemuannya dari berjam-jam menatap layar itu juga menimbulkan resiko kesehatan tersendiri. Resiko kesehatan makanya nanti ada bagaimana kalau kita bekerja secara daring itu pencegahannya seperti apa. Nah, itu oh ya, berarti pencegahan ketika kita bekerja tapi tetap safety. Mungkin ada yang lain Cik Meh? Kemudian tujuan yang lain ya, ini untuk mewujudkan SDM K3 yang unggul dan berdaya saing. Maksudnya bagaimana ya? Ya, jadi kalau SDM K3, kebetulan kalau di Boyolali itu yang ahli K3, kebetulan saya ini pembimbing kesehatan kerja baru 1 orang di baru 1 di dinas kesehatan. Dinas kesehatan sendiri, kemudian ada 1 orang lagi di rumah sakit Pandanaran. Ada di rumah sakit 1 di dinas, mungkin di OPD lain belum ada ya? Belum ada. Rumah sakit yang lain selain Pandanaran juga belum ada? Belum ada. Padahal itu sangat dibutuhkan ya. Mungkin SDM K3-nya mereka dengan pelatihan K3. Ada pelatihannya. Pelatihannya K3 umum, K3 rumah sakit gitu ada. Cuman yang pembimbing kesehatan kerja pembimbingnya belum. Jabatan langka. masih langka ya. Baru 2 orang yang ada di RSPA, Rumah Sakit Pandanaran dan di Dinas Kesehatan. Mungkin ada lagi yang kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. Kita mengenalkan agar semua orang tahu, kemudian mereka ikut berpartisipasi. Jadi selain tahu memang harus partisipasi ya? Harus mandiri? Ini kan kebutuhan kita sendiri sebagai pekerja. Bekerja memang harus safety, itu harus ya. Jadi bekerja nggak asal bekerja, tapi memang harus memperhatikan bagaimana bekerja yang safety itu seperti apa. Misalnya duduk dalam posisi yang lama ya. Mungkin untuk peringatan bulan K3 di tahun 2025 ini ada tema yang diusung? Untuk tahun ini tema yang diusung adalah penguatan kapasitas SDM dalam mendukung penerapan SMK 3 untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan akhirnya penerapan K3 itu semuanya produktivitas ya. Semakin kita nggak sehat misalnya ya, apa kita keselamatannya kurang terjamin, kan nanti memang berpengaruh ke produktivitas kerja. Benar sekali. Dan itu kalau di sektor swasta sangat berpengaruh pendapatan ya. Betul sekali. Jadi kalau perusahaan yang besar terutama itu kan karyawannya banyak. Kalau memang karyawannya banyak yang tidak sehat misalnya, keselamatan tidak terjamin, wah bahaya itu. Jadi misalnya di industri itu ya, kita kan dihadapkan pada era industrialisasi ya. Itu transisi terus berjalan tuh bagaimana budaya kita? Jadi dengan saat ini kan kita dihadapkan pada industrialisasi 4.0. Kita sedang bertransisi menuju ke yang 5.0. Jadi perubahan era ini akan terus berjalan, kemudian akan memunculkan budaya kerja yang baru. Budaya kerja baru, pola kerja yang baru, perubahan jam kerja. Kadang-kadang kita aja sekarang di rumah masih Zoom, masih buka laptop lagi, tidak ada batasan waktu seolah-olah Nah ini yang harus diperhatikan, harus diimbangi dengan upaya-upaya perlindungan bagi para pekerja. Jadi biar mereka tetap sehat, tidak terkena penyakit akibat kerja, maupun kalau di tempat kerja ya kecelakaan akibat kerja. Karena memang stresor di tingkat kerja itu memang tinggi ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, dulu kalau kita tahun 90-an atau tahun awal-awal 2000 kan belum terlalu berat ya mungkin. Sekarang kan harus ada tuntutan macam-macam. Mungkin dulu juga ada tuntutan ya, tapi tidak terlalu seperti sekarang. Teknologi itu memaksa kita beradaptasi. Betul. Jadi memang kadang kita memang perlu untuk menjaga kesehatan kita di era, apalagi pada saat bekerja, karena memang stresor itu memang muncul. Kemudian bulan K3 ini memang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama di sektor kesehatan, Cik Mei. Jadi untuk kegiatan di bulan K3 ini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau dikelompokkan itu ada 3. Yang pertama adalah kegiatan yang bersifat strategis. Yang strategis itu seperti pencanangan bulan K3, kemudian apel bulan K3, kemudian pemberian penghargaan, kemudian pembentukan forum dan publikasi kegiatan yang terkait dengan bulan K3. Oke. Seperti hari ini kan
ya kita melakukan publikasi yang oh iya betul sekali ya di Boyolali ya mungkin kegiatan lainnya ini secara nasional ya ini kegiatan yang di tingkat nasional seperti ini kemudian ada lagi kegiatan yang bersifat promotif upaya meningkatkan kesehatan contohnya ada iklan layanan K3 kemudian promosi K3 ada pameran lomba dan sebagainya. Ini harus gencar kita lakukan ya karena sebagian besar memang belum tahu terutama di OPD lain itu mungkin masih belum familiar ya untuk K3 itu seperti apa. Sebenarnya kita sudah mulai mengenalkan kita ada kegiatan pengukuran kebugaran salah satu bagian dari kegiatan K3. Salah satunya memang untuk OPD terutama di Kabupaten Boyolali memang kita sedang menggalakkan untuk pemeriksaan kebugaran rutin ya. Jadi setiap tahun jadi mungkin kalau OPD yang belum pernah melaksanakan pemeriksaan kebugaran untuk karyawan-karyawannya mungkin bisa menghubungi Cik Me ya. Iya benar. Itu penting sekali. Jadi kita harus memperhatikan pekerja-pekerja yang sedang bekerja di situ ya karena memang berhubungannya dengan produktivitas dan dengan kinerjanya bisa semakin meningkat. Untuk mungkin ada kegiatan yang lain, Cik Me? Kegiatan yang lain yang bersifat implementatif yang bisa diterapkan itu ada pembinaan K3, kemudian ada pemeriksaan dan atau pengujian K3, dan ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ini juga kita sudah lakukan. Kemudian ada penanganan kasus untuk kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Yang sudah terjadi itu ya kan ada yang misalnya jatuh dari tangga misalnya di tempat kerja itu juga termasuk ya? Iya itu. Kalau kecelakaan kerja itu berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja itu juga dihitung, Mbak. Berarti ketika kita terjadi sesuatu di jalan ya jangan sampai seperti itu, tapi ketika kita mau berangkat kerja menuju ke tempat kerja tiba-tiba kita terpeleset gitu ya misalnya atau kecelakaan gitu. Itu bisa ya? Iya, itu termasuk kecelakaan. Begitu juga untuk pulang kerjanya. Pulang kerja juga bisa ya. Karena tujuannya ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja. Mungkin yang lainnya bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan kalau yang di Boyolali ini kita sudah ada beberapa kegiatan tapi tidak terlalu banyak ya karena SDM-nya yang masih terbatas. Ada promosi K3 kita juga membuat artikel di web di Dinkes terutama, kemudian di media sosial juga kita ada kampanye ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan untuk para ASN di Kabupaten Boyolali. Ini kalau tahun kemarin sudah 27 OPD yang sudah dilakukan pemeriksaan kebugaran ya. Hampir 1.000 orang. Kemudian ada selain pemeriksaan kesehatan ada pemeriksaan kebugaran tadi. Kemudian juga ada pembinaan yang terkait K3 ini di beberapa perkantoran, kemudian untuk puskesmas juga sudah ya. Ini dilakukannya sepanjang tahun, tidak hanya di bulan K3 saja. Jadi Sobat Healthy, memang pembinaan mengenai K3 ini memang sudah dilakukan terutama di Kabupaten Boyolali. Bisa pembinaannya K3 di puskesmas ya, di puskesmas sudah dilakukan, kemudian di OPD juga sudah dilakukan pemeriksaan, contohnya pemeriksaan kebugaran dan promosinya pun sudah ada ternyata. Ada nanti bisa dilihat di web Dinkes di sini ya. Di web Dinkes Kabupaten Boyolali juga sudah ada. Jadi kalau mau ingin tahu bisa cek ada referensinya yang panduan pedoman sudah ada semuanya, Cik Me. Nah, Sobat Healthy, mungkin untuk peringatan bulan K3 nasional tahun 2025 ini ada harapan yang untuk disampaikan di sini. Baik. Jadi harapannya dengan adanya peringatan bulan K3 nasional tahun 2025 ini, harapan kami masyarakat semakin tahu gitu ya. Kenal dulu. Kemudian kalau sudah tahu kita akan bisa memahami terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Tahu dulu dan paham akhirnya. Setelah itu tentu saja harapan selanjutnya. Kalau sudah tahu, sudah paham, kemudian harapan selanjutnya adalah bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya. Paling penting itu implementasi. Jangan hanya sekedar tahu dan paham saja, tapi kita memang harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi untuk normalnya biar pemirsa tahu ya, supaya tahu semua orang itu sebenarnya kan bekerja ya. Iya. Bekerja. Ya ada yang mungkin tidak bekerja ya, tapi memang rata-rata sekarang di zaman era industrialisasi ini banyak bekerja itu yang sehat, yang normal itu berapa jam? Kalau bekerja yang normal 40 jam seminggu atau Iya. 8 jam sehari. Oh ya, seperti Iya. kita ya, itu Iya, sudah 8 jam sehari. itu sudah normal, nggak boleh ditawar-tawar ya. Oh ya, Iya. begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau yang overtime sampai overtime lembur-lembur gitu, sebaiknya bagaimana? Yang tadi tetap menerapkan pola hidup yang sehat, ya, Oke. mengikuti norma-norma K3, Oke, ya. bagaimana dia harus bekerja dengan baik gitu, Ya. agar tidak tadi terkena PAK dan KAK, penyakit Oh akibat kerja iya, dan KAK. penyakit akibat kerja. Iya. Ya, PAK. Kalau KAK tadi Kecelakaan akibat kerja. kecelakaan akibat kerja. Nah, itu yang harus kita hindari ya, agar terhindar dari hal tersebut, KAK dan PAK ya, Mbak ya, Mbak. Iya, PAK. Itu kita memang harus tahu dulu, kemudian paham pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kalau kita kerja harus overtime, itu kita harus tetap sehat dan produktif, tapi penerapan itu harus diterapkan. Iya. Oke. Nah, Jadi kalau kita tahu, kita akan bisa mengendalikan. oh iya, ya tahu dulu ya. Karena banyak yang belum tahu, mungkin memang banyak yang belum tahu, belum paham. Nah, sekarang udah paham, harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Banyak sekali yang sudah kita bahas hari ini ya. Oh, mungkin ada salam K3 ada? Salam K3 itu gini, zero accident. Oh, zero accident. Oh ya, oke. Kita salam K3 dulu ya, Cik Mei. Boleh. 1, 2, 3. Salam K3. Zero accident. Oke, terima kasih. Nah, oke Sobat Healthy, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Cik Meng untuk sebagai narasumber atas kehadirannya dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga setiap detik yang kita habiskan di hari ini, podcast hari ini, membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan untuk masyarakat Boyolali. Oke, sampai jumpa pada edukasi kesehatan lainnya di Podcast Boy, podcast kesehatan Kabupaten Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.